Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada mata pelajaran informatika ini meskipun secara virtual. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Langsung saja saya share screen. Sudah tampil? Sudah tampil teman-teman? Sudah, Kak. Baik. Jadi materi kita hari ini yaitu memahami interaksi antara perangkat lunak atau software. Ada yang tahu apa itu software atau perangkat lunak? Tidak tahu, Kak. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menyebutkan berbagai perangkat lunak komputer beserta fungsinya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan berbagai permasalahan perangkat lunak yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian pengertian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruktur atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Jadi perangkat lunak itu seperti bisa dilihat namun tidak bisa diraba. Misalnya seperti aplikasi, sistem operasi Windows atau Mac. Kemudian 10 perangkat lunak komputer. Yang pertama perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua perangkat lunak pengolah kata. Yang ketiga perangkat lunak sistem bahasa. Yang keempat perangkat lunak pengolah data. Kemudian yang kelima perangkat lunak browser. Yang keenam perangkat lunak pengolah angka. Yang ketujuh perangkat lunak presentasi. Yang ke-8 perangkat lunak pengolah gambar. Kemudian yang ke-9 perangkat lunak desain grafis. Yang ke-10 perangkat lunak jaringan komputer. Dan yang terakhir perangkat lunak chatting. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk melakukan perintah-perintah dasar dari sistem dari komputer. Contohnya sistem operasi yaitu Windows, Linux, Android, iOS, Mac OS, Chromium OS, dan lain-lain. Seperti ini gambar-gambarnya. Di komputer itu ada keyboard, ada kalau di kamu ini masing-masing ada pasang yang sudah ada otak, ada perkataan. Monitornya itu perkataan atau perbuatan atau tidak. Kemudian perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata berfungsi untuk membuat tulisan, misalnya buletin, buku laporan, dokumen, surat, makalah, brosur, dan lain sebagainya. Tidak hanya menawarkan untuk mengolah tulisan-tulisan saja, akan tetapi terdapat fungsi-fungsi lainnya seperti mengolah simbol, diagram, objek, dan tabel. Kemudian perangkat lunak pengolah bahasa. Perangkat lunak pengolah bahasa berfungsi untuk menerjemahkan perintah dari bahasa mesin komputer atau bahasa pemrograman agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Contoh-contoh dari perangkat lunak komputer pengolah bahasa ada beberapa seperti BASIC, Fortran, CPS, Pascal, Algol, COBOL, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak pengolah data digunakan untuk mengolah data yang besar atau database. Contoh dari perangkat lunak komputer pengolah data ada database, SPSS, Microsoft Access, MySQL, Minitab, NVivo, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak browser.
Perangkat lunak browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kita menjelajahi atau mengakses informasi melalui web. Selain itu, perangkat ini menyediakan layanan search engine yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data dengan mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian yang disediakan. Terdapat beberapa contoh browser yang sering digunakan para pengguna internet, antara lain Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak pengolah angka digunakan untuk pemrosesan data dalam bentuk angka. Beberapa pemrosesan yang bisa dilakukan perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengolahan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan dan penyimpanan data bentuk angka tersebut. Contoh perangkat lunak pengolah angka antara lain Microsoft Excel, KS Spreadsheet, OpenOffice Calc, StarOffice, dan lainnya. Kemudian perangkat lunak presentasi. Fungsi perangkat ini adalah membantu Anda dalam menyampaikan ide atau gagasan, menggunakan tampilan yang menarik dan interaktif. Dengan menggunakan program presentasi ini, kita dapat memasukkan objek seperti gambar, video, dan suara. Ada beberapa contoh perangkat lunak presentasi antara lain Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, K-Presenter, iWork Keynote, Macromedia Autoware, dan lain-lain. Kemudian, perangkat lunak pengolah sebentar saya sampaikan. Iklan guys. Lanjut ya, perangkat lunak. Kemudian perangkat lunak pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan desain grafis. Perangkat ini digunakan untuk membuat, mengolah, dan melakukan penyuntingan pada gambar. Biasanya program ini digunakan dalam bidang pemasaran dan periklanan. Beberapa contoh perangkat yang termasuk dalam pengolah gambar adalah CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Freehand, dan masih banyak lagi. Kemudian, perangkat lunak desain grafis. Dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa perangkat ini digunakan dalam bidang desain grafis. Fungsi dari perangkat desain grafis ini adalah sebagai bentuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Contoh perangkat lunak desain grafis seperti Photoscape, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Picture Manager, dan sebagainya. Seperti ini gambarnya. Adobe AI, Adobe Photoshop, Adobe CorelDRAW. Kemudian perangkat lunak jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan jenis perangkat yang dirancang untuk membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, perangkat ini dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer. Tujuannya adalah agar komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya. Terdapat beberapa contoh perangkat lunak jaringan komputer seperti Microsoft Network, Network Monitor, Angry IP Scanner, OpenNMS, Wireshark, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, perangkat lunak chatting. Perangkat lunak chatting merupakan jenis perangkat yang digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Setiap pengguna dapat saling bertukar pesan dengan pengguna yang diinginkannya tanpa terhalang jarak dan waktu. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan chatting seperti Yahoo, Messenger, Facebook, Line, WhatsApp, dan lainnya. Kemudian interaksi pengguna dengan perangkat lunak. Seperti interaksi pengguna dengan perangkat lunak software dapat melalui aplikasi tambahan. Contohnya, pengguna ingin melakukan pengetikan makalah, maka operating system menyediakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word, misalnya. Terima kasih. Untuk tugasnya dan materinya hari ini saya kirim ke WA grupnya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham dengan materi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Otak tidak membedakan. Baik, sekian untuk hari ini. Silahkan, Shirley. Masih mute. Shirley mau bertanya, Shirley? Enggak, Kak. Oh, saya kira mau bertanya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, mungkin terima kasih untuk hari ini. Iya Kak. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah.